Misteri kapal SS Orang Medan menjadi salah satu misteri terbesar dalam sejarah maritim. Kapal yang terombang-ambing di tengah lautan dengan semua awak kapal yang ditemukan tidak bernyawa, dengan kondisi wajah pucat dan mata terbelalak seperti memancarkan ekspresi ketakutan yang teramat dalam. Apa yang sebenarnya terjadi dengan kapal SS Orang Medan? Dan mengapa kondisi wajah kru kapal memancarkan ekspresi ketakutan yang teramat dalam? Apa yang mereka lihat sesaat sebelum kematian menghampiri mereka? Benarkah ini hanya diakibatkan oleh sebuah gas beracun? Atau ada sebuah kengerian yang tersembunyi di balik hilangnya seluruh nyawa kru kapal SS Orang Medan? Kita bakal membahas salah satu misteri dalam dunia maritim atau dunia pelayaran ya, yaitu misteri kapal SS Orang Medan. Nah, kapal SS Orang Medan ini merupakan kapal tanker atau kapal barang yang dilaporkan menghilang atau mengalami kecelakaan di perairan selatan Indonesia pada akhir tahun 1940-an atau awal 1950-an. Nama Orang Medan sendiri berasal dari kota Medan di Sumatera, Indonesia. Akan tetapi, asal-usul sebenarnya dari kapal ini itu masih menjadi sebuah perdebatan. Ada yang mengatakan kapal ini berasal dari Belanda, ada juga yang mengatakan bahwa kapal ini berasal dari Jerman, bahkan ada yang mengatakan kapal ini berasal dari Amerika. Awal mula cerita kapal Orang Medan ini, ketika pada bulan Februari tahun 1948, kapal Baltimore dan Silver Star yang sedang berlayar di sekitaran Selat Malaka menerima sebuah sinyal SOS dari kapal Orang Medan. Sinyal SOS itu berisi, para perwira sudah mati, mayat kapten ada di ruang kendali, awak kapal yang lain juga sepertinya sudah tewas. Kapal Silver Star yang pertama kali mendapatkan sinyal tersebut mencoba melacak di mana posisi kapal Orang Medan. Mereka sempat beberapa kali mendapatkan sinyal SOS yang sama, sampai pada akhirnya mereka menemukan di mana lokasi kapal Orang Medan ini. Dan kapal Silver Star pun langsung pergi ke titik lokasinya untuk membantu kapal Orang Medan yang mengirim sinyal SOS tersebut. Nah, jarak kapal Silver Star dengan kapal Orang Medan ini bisa dikatakan lumayan dan memerlukan waktu beberapa jam untuk sampai ke sana. Ketika dalam perjalanan, tiba-tiba sinyal dari SS Orang Medan itu menghilang, dan ketika mereka sudah dekat dengan kapal Orang Medan, kapal Silver Star mencoba beberapa kali menghubungi awak kapal Orang Medan. Akan tetapi sama sekali tidak ada respon dari kru kapal Orang Medan. Karena merasa ada yang aneh, akhirnya kapten kapal Silver Star pun mencoba mengirim beberapa kru menggunakan sekoci ke kapal Orang Medan untuk melakukan pengecekan dan penyelidikan. Nah, ketika sampai di kapal Orang Medan dan para kru ini menaiki dek kapal Orang Medan, betapa terkejutnya mereka akan pemandangan yang mereka lihat setelahnya. Jasad-jasad tak bernyawa dari kru kapal Orang Medan bergelimpangan di atas dek kapal dengan kondisi wajah pucat dan mata terbuka. Pemandangan mengerikan ini tentu membuat shock kru Silver Star. Ya, meskipun mereka saat itu dihantui rasa takut, akan tetapi mereka tetap meneruskan melakukan pengecekan di kapal Orang Medan. Dan mereka mengecek setiap bagiannya, berharap menemukan ada kru kapal yang selamat dan bisa memberikan penjelasan atas apa yang terjadi dengan kapal SS Orang Medan ini. Nah, sampai saat mereka memasuki ruang kendali, mereka melihat kembali pemandangan yang tak kalah mengerikan. Di dalam ruang kendali, yang sebenarnya adalah ruang tertutup, para kru penyelidik dari kapal Silver Star menemukan jasad kapten dan para perwira dengan kondisi yang sama dengan para kru yang di atas dek kapal. Dari wajah sang kapten kapal Orang Medan terpancar ketakutan yang sangat mendalam akan sesuatu yang datang sebelum ajal mereka tiba. Semua kru kapal Orang Medan termasuk kapten dan para perwiranya ditemukan tak bernyawa dengan kondisi yang sama, wajah pucat dan mata terbelalak. Para kru penyelidik dari kapal Silver Star pun mencoba mencari tahu penyebab kematian semua kru SS Orang Medan, dan mereka pun mencoba melakukan pengecekan nih pada setiap mesin kapal, ruang-ruang yang ada di dalam kapal. Dan di tengah upaya penyelidikan, muncul kobaran api secara tiba-tiba dari kargo yang ada di atas kapal. Api itu menjalar cepat menuju bagian lain kapal, memaksa seluruh tim penyelidik untuk menyelamatkan diri dan mengayuh kapal yang mereka tunggangi untuk menjauh sesegera mungkin dari SS Orang Medan. Dan yang mereka tahu selanjutnya, dari kejauhan mereka melihat kapal SS Orang Medan meledak dengan suara yang keras dan tenggelam ke dasar laut, menenggelamkan segenap misteri yang belum berhasil mereka ungkap. Tragedi apa yang sebenarnya menimpa kapal SS Orang Medan? Mengapa semua kru ditemukan dalam kondisi yang sama? Pucat, mata terbuka, dan menunjukkan ekspresi ketakutan. Apa yang sebenarnya mereka lihat sebelum kematian mereka? Banyak spekulasi dan teori-teori beredar tentang tragedi SS Orang Medan. Teori paling populer adalah adanya kebocoran gas beracun dari kapal SS Orang Medan. Teori ini muncul karena kapal SS Orang Medan ini adalah kapal tanker atau kapal pengangkut barang.
Nah, bisa saja kapal itu sedang membawa sebuah senyawa beracun yang tidak sengaja bocor dan menyebabkan para kru mengalami halusinasi sebelum kematiannya, seolah-olah melihat sesuatu yang sangat-sangat mengerikan. Teori ini juga didukung dengan kondisi para kru SS Orang Medan yang wajahnya memancarkan ketakutan yang teramat luar biasa. Jadi mungkin aja nih ya, gas itu memang menyebabkan efek kematian, akan tetapi sebelum kematiannya, para kru ini mengalami sebuah halusinasi yang memberikan mereka sebuah penglihatan akan sesuatu yang sangat-sangat mereka takutkan. Makanya wajah-wajah para kru yang meninggal di atas dek serta para kapten dan perwira yang ada di dalam ruang kendali itu memancarkan ketakutan yang sangat luar biasa. Akan tetapi, teori ini juga punya kelemahan yang cukup besar. Karena kalau seandainya memang benar terjadi kebocoran gas beracun, seharusnya ya kru penyelidik dari kapal Silver Star juga merasakan efek yang sama dengan para kru kapal Orang Medan. Akan tetapi tidak ada satupun dari kru Silver Star yang merasakan efek halusinasi tersebut. Selain itu, seandainya kebocoran gas ini hanya terjadi dalam skala yang kecil, seharusnya nggak mungkin menghabiskan seluruh kru kapal Orang Medan sampai tak tersisa. Pasti ada orang-orang yang selamat yang mungkin menyadari keanehan di atas kapal tersebut dan akan langsung lari menggunakan skoci yang tersedia. Akan tetapi, di sini jumlah skoci saat itu masih utuh. Ada juga teori lain yang mengatakan bahwa kapal Orang Medan ini telah disabotase. Teori ini mengatakan ada penyusup di kapal Orang Medan dan melakukan eksekusi terhadap kru-kru kapal tersebut. Hal ini menjelaskan kenapa kapten dan para perwira berkumpul di ruang kendali. Teori penyusup ini juga menjelaskan kebakaran yang secara tiba-tiba terjadi ketika kru Silver Star sedang menyelidiki kapal Orang Medan. Kemungkinan kebakaran ini memang sengaja disulut oleh si penyusup dengan niat mengusir kru penyelidik Silver Star dari kapal SS Orang Medan. Sayangnya, jika teori ini memang benar, bukannya membakar kapal Orang Medan itu adalah tindakan terbodoh bagi penyusupnya. Ya, karena sama aja dia melakukan aksi bundir kan. Tentu itu akan membuat repot dirinya sendiri. Dan beberapa penggemar teori konspirasi dan paranormal juga berpendapat bahwa kejadian ini melibatkan entinitas supranatural atau alien alias UFO. Hal ini dikarenakan ekspresi ketakutan yang ada pada kru sering dikaitkan dengan anggapan bahwa mereka mungkin menghadapi sesuatu yang tak terlihat, seperti ya mungkin hantu atau hal-hal gaib. Atau mungkin mereka menghadapi sesuatu yang terlihat, akan tetapi mereka belum pernah melihat hal itu sebelumnya. Atau mereka tidak tahu dengan hal itu. Karena ya kan biasanya nih, manusia itu takut dengan sesuatu yang tidak pernah mereka kenal, tidak pernah mereka lihat, bahkan tidak pernah mereka ketahui. Lalu, teori terakhir tentang tragedi kapal SS Orang Medan ini mengatakan bahwa hal ini hanyalah sebuah hoax. Ini dikarenakan tragedi SS Orang Medan ini pertama kali diceritakan kepada publik lewat Proceeding of the Merchant Marine Council yang diterbitkan oleh US National Coast Guard pada tahun 1953. Akan tetapi, ada sesuatu yang mengganjal dari kisah ini, yang mana gak pernah ditemukan bukti-bukti pendukung yang menjelaskan bahwa kapal ini benar-benar ada. Dan pada akhirnya, sampai hari ini pun misteri tentang kapal SS Orang Medan ini masih belum terpecahkan, dan menjadi salah satu misteri paling besar dalam sejarah maritim. Kalau kalian lebih percaya teori yang mana? Atau kalian punya teori sendiri? Coba kalian tulis di kolom komentar.